Halo guys, selamat datang di channel ini. Terima kasih telah mengeklik video ini. Ketika kita membicarakan bangsa raksasa, mitos mereka dapat ditemukan di hampir semua kebudayaan di seluruh dunia. Dalam mitologi Yunani, kita memiliki Titan yang hebat dan kuat. Di Cina, ada legenda mengenai bangsa Nua yang tingginya mencapai langit. Mesir kuno mempercayai adanya dewa-dewa raksasa yang memerintah dunia. Sejauh ini, semuanya tampak seperti cerita fantasi, tetapi apakah ini hanya imajinasi belaka? Mari kita mulai. Bukti sejarah. Saat kita memeriksa lebih lanjut, kita menemukan bukti-bukti yang menarik dari masa lalu yang bisa menjawab pertanyaan kita. Arkeolog telah menemukan tulang raksasa yang diyakini berasal dari makhluk besar berukuran abnormal. Salah satu contoh terkenal adalah Gigantopithecus, seekor kera prasejarah yang dapat mencapai ketinggian 3 meter. Bukankah ini menarik? Tidak hanya itu, kita juga memiliki catatan sejarah dari peradaban kuno yang menggambarkan pertempuran dengan bangsa raksasa. Tulisan kuno seperti epik Gilgamesh dari Mesopotamia menceritakan tentang pertarungan pahlawan dengan raksasa bernama Humbaba. Apakah kita bisa mengabaikan semua bukti ini? Ataukah ada peluang bahwa ada benih kebenaran di balik cerita ini? Misteri modern. Melangkah lebih jauh, mari kita melihat beberapa penemuan modern yang mungkin terkait dengan bangsa raksasa ini. Salah satu contohnya adalah situs arkeologi di Sardinia, Italia, di mana ditemukan menhir besar yang diyakini sebagai monumen bagi bangsa raksasa yang hidup pada masa prasejarah. Ada pula cerita-cerita misterius tentang jejak-jejak besar yang ditinggalkan oleh makhluk tak dikenal di berbagai tempat di seluruh dunia. Literasi agama. Beberapa ulama menginterpretasikan bahwa raksasa sebenarnya adalah manusia yang sangat besar postur tubuhnya atau mereka yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Konon, mereka adalah keturunan dari panglima-panglima yang kuat dan tinggi pada masa dahulu. Namun, ada pula pendapat lain yang menyebutkan bahwa raksasa bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah. Mereka dikatakan hidup pada zaman dahulu dan memiliki kekuatan yang luar biasa serta tinggi yang mencapai beberapa meter. Dalam beberapa kisah, mereka kadang digambarkan sebagai musuh Allah yang memberontak dan menyebabkan kerusakan di dunia. Dalam Al-Quran sendiri, terdapat ras raksasa yang disebut dengan kaum Ad. Juga dalam sejarah piramida Mesir masih menjadi hal yang misteri dalam hal bagaimana pembangunan ribuan ton batu diangkut. Lalu hal ini menimbulkan banyaknya spekulasi dan kontroversi tentang bagaimana cara pembangunannya pada zaman dahulu kala. Kaum Ad adalah salah satu kaum yang disebutkan dalam Al-Quran dan dipercaya arkeolog Mesir raksasa yang membuat piramida, termasuk dalam suku kuno yang pernah mendiami wilayah Yaman dahulu kala. Kaum Ad digambarkan sebagai manusia raksasa yang memiliki tubuh yang kuat dan besar serta hidup dengan kaya. Mereka menyembah berhala sehingga Allah mengutus seorang nabi bernama Hud untuk mengajak mereka kembali beriman. Pengingkaran kaum Ad terhadap kenabian Hud mengakibatkan pemusnahan kaum Ad melalui bencana berupa kekeringan dan topan. Nama kaum Ad diambil dari nama salah seorang leluhur mereka yang bernama Ad.
Silsilahnya menurut para ulama adalah Ad bin Us atau Aus bin Aram atau Iram bin Sem atau Sem bin Nuh. Dalam sejarah, terdapat dua kaum Ad, yaitu kaum Ad awal atau pertama dan kaum Ad akhir atau kedua. Kaum Ad awal adalah pengganti umat Nabi Nuh dan merupakan kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar. Mereka menyembah berhala bernama Samad, Samud, dan Huran. Kaum Ad kedua ada setelah kaum Ad awal hancur. Nabi Hud diutus pada kaum Ad awal. Kaum Ad kedua berasal dari Kartan dan Saba di wilayah Yaman. Beberapa pendapat sejarawan mengatakan bahwa kaum Ad kedua adalah kaum Samud. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di saluran YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.